Pernahkah kamu mengalami merencanakan sesuatu dengan persiapan yang detail dan matang, tapi tetap saja pada akhirnya hasilnya jauh dari harapan? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang menggagalkan semua upayamu. Lalu kamu bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang bisa aku kendalikan dalam hidup ini? Video ini adalah episode 1 dari trilogi kontemplatif tentang ilusi kendali dan kebebasan sejati yang akan membantumu temukan arah baru antara ikhtiar dan tawakal. Segmen 1, ilusi kendali. Kita hidup di zaman yang memuja kendali. Segalanya bisa diatur, di-custom, dijadwalkan, dikendalikan. Kita diajari sejak kecil bahwa kalau berusaha sungguh-sungguh pasti bisa. Tapi tak ada yang mengajarkan bagaimana ketika ternyata tidak bisa. Sudah kau rancang, sudah kau upayakan, tapi tetap gagal. Dan tak ada yang bisa menjelaskan mengapa dan harus bagaimana. Pasrah. Semakin kita berusaha mengontrol hidup, semakin sering kita menemui kekecewaan. Bukan karena kita kurang pintar atau kurang kuat, tapi karena memang kendali itu bukan milik kita. Segmen 2, apa yang bisa kita kendalikan? Kita tak bisa mengatur hasil. Kita tak bisa mengatur orang lain. Seringkali kita bahkan tak bisa mengatur hati dan pikiran kita sendiri. Saat kita ingin tenang, hati malah gelisah. Saat ingin konsentrasi pada yang sedang kita kerjakan, ternyata pikiran mengembara kemana-mana, memikirkan masa lalu atau menghayalkan masa depan. Tapi ada satu hal yang kita bisa atur, meski perlu latihan, yakni bagaimana kita merespon setiap kejadian. Kita bukan pemilik hasil, tapi kita jadi penentu arah. Karena yang dilihat Allah bukanlah pencapaian, tapi bagaimana kita melangkah menuju padanya. Ikhtiar adalah ibadah. Ia bukan jaminan untuk berhasil, tapi jalan untuk tumbuh dan medan ujian. Apakah kita berbuat karena cinta atau karena pamrih? Segmen 3, tawakal bukan asal pasrah, melainkan kekuatan batin. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu, kita bukan sedang menyerah. Kita sedang kembali ke tempat kita yang sebenarnya sebagai hamba. Dan justru di sana muncul kekuatan yang tak bisa diberikan dunia, tawakal. Tawakal bukan berkata, terserah sajalah. Tawakal berkata, aku sudah melakukan bagianku, sisanya aku serahkan pada Allah. Tawakal bukan berhenti bergerak, tapi membuat setiap gerakan jadi ringan, karena tak lagi dibebani rasa takut gagal. Segmen 4, analogi pelaut. Bayangkan dirimu sebagai seorang pelaut. Kau tak bisa memilih arah angin, tak bisa mengatur besar gelombang, apalagi menunda badai. Tapi kau bisa membaca arah angin dan menyesuaikan layar, dan kau bisa tetap menjaga arah kompas jiwamu. Pelaut yang bijak tak menantang badai. Ia tahu kapan diam, kapan berlayar, dan kapan bekerja sama dengan cuaca. Ia tidak keras kepala,
tapi juga tidak pasrah hanyut tanpa arah. Ia sadar bukan dia yang menguasai lautan, tapi dia tetap bisa memilih menjadi siapa di tengah lautan itu. Segmen 5, closing and pengantar episode 2. Ilusi kendali akan selalu menggoda kita, meyakinkan kita bahwa semua bisa dikendalikan, asal cukup kuat, cukup yakin, cukup keras kepala. Tapi jalan damai tidak ditemukan dalam upaya mengatur segalanya, melainkan dalam menerima dan merespon setiap kejadian dengan bijaksana. Dan di tengah kegagalan memahami hidup, datanglah tawaran baru, bahwa jika kita cukup yakin, maka realitas akan tunduk. Bahwa pikiran bisa menciptakan takdir, tapi benarkah itu? Benarkah itu harapan yang sehat atau bentuk baru dari ilusi kuasa? Di episode berikutnya, kita akan menyelami Law of Attraction untuk menemukan apa bedanya niat yang ikhlas dengan kehendak yang penuh kesombongan.